Bapak juga sempat menyebutkan Pak, rumah potong hewan Anda juga sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk momen ini gitu ya. Bagaimana kesiapannya Pak sampai saat ini? Ya kita ready. Sudah. Ada berapa RPH, di mana saja? Kita ada satu ekspektasi RPH. akan ada berapa hewan yang akan dipotong pada hari tersebut? Kita ada satu RPH tapi ada 2 line. Oke. Jadi kita kapasitas kita per hari itu bisa memotong antara 200 sampai 250 ekor per hari. Ekor gitu. sapi, ekor sapi. Okay. Ekor sapi. Jadi di situ juga kita sudah siapkan juru sembelih halalnya. Juga kita dalam hal penyembelihan juga kita sudah bersertifikat halal. Jadi RPH kita sudah bersertifikat halal. Jadi nggak usah khawatir apabila saudara-saudara kita mau memotong di Dharma Jaya, insya Allah sudah nyaman dan sudah aman. Dan juga juru sembelihnya juga Juleha, juru sembelih halal. Lalu juga ada ya Pak ya, term itu Juleha ya Pak ya, juru sembelih halal. Istilahnya Juleha, juru sembelih halal. Itu juga sudah tersertifikasi. Kita juga diawasi oleh MUI. Jadi insya Allah aman. Oke. Distribusinya seperti apa Pak ke yayasan-yayasan yang akhirnya nanti membutuhkan? Apakah dari sekarang Dharma Jaya sudah berpartner atau kembali lagi kepada customer yang nanti membeli hewan, nanti mereka yang akhirnya menentukan akan diberi kepada siapa hasil dari pemotongan hewan? Prinsipnya sih kami di sini hanya memberikan jasa pemotongan sampai dengan pencacahan. Jadi kalau misalnya customer ada yang mau potong saja sampai karkas bisa, ada yang minta tolong untuk dipotong cacah-cacah sampai sudah siap dibagikan dengan besek misalnya gitu, kita juga ready. Jadi terserah customernya mau seperti apa. Cuman untuk pendeliveriannya tentunya ke pihak-pihak yang berhak itu di keputusan customer. Kita hanya mengirimkan ke tempat customernya saja, nanti distribusinya ke para pihak itu terserah customernya. Kan biasanya kalau kurban itu pagi ya Pak ya, sekitar jam 7, jam 8 pagi lah sudah diadakan pemotongan hewan kurban dan lain-lain. Nah itu berapa lama Pak sampai akhirnya, kalau di Dharma Jaya sendiri ya mekanisme Anda di Perumda Dharma Jaya, itu setelah akhirnya dipotong pagi-pagi dan akhirnya sudah dicacah menjadi karkas dan lain-lain, itu makan waktu berapa lama Pak kalau di RPH Anda? Maksudnya sebagai perbandingan saja dengan jika ada audiens di Indonesia yang ingin ya melakukan pemotongan kurban dan pencacahan di tempat lain. Mungkin kalau mungkin kurang lebih sih nggak sampai setengah hari ya kalau untuk pemrosesan itu, dari mulai pemotongan, dari penyembelihan sampai dengan pencacahan itu nggak sampai setengah hari lah. Dan kita krunya kan banyak. Kita udah siapkan krunya banyak. Banyak Pak kru di RPH Anda? Tadi ada 2 line ya berarti? Iya, mungkin sekitar 100 ya. 100 dari mulai yang mencacah, dari mulai sembelih gitu ya. Jadi kita siapkan semua emang agak banyak untuk ini, ekstra. Kapasitasnya 250 sapi per hari ya Pak ya. Baik, menarik Pak. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, mungkin ini secara general saja ya Pak ya. 2024 ini cukup banyak tantangan Pak di segi ekonomi ya Pak ya. Jadi memang era suku bunga tinggi masih melanda di dunia Pak, tidak hanya di Indonesia. Climate change, kemarin dari segi pangan ada El Nino, jadi panen raya juga agak terhambat dan lain-lain. Nah, dari Dharma Jaya sendiri, apakah Anda melihat beragam tantangan yang ada selaku faktor eksternal ini sudah cukup mempengaruhi harga dari pangan para hewan yang menjadi salah satu komoditas Anda, Pak? Iya, tentunya harga itu pasti ada kenaikan dari tahun lalu. Ya mungkin salah satu faktornya itu ya, cuaca dan yang lain-lain. Tapi yang pasti ada kenaikan memang. Dan itu apakah sudah mengganggu sejauh ini dalam hal ya COGS dari institusi Anda dan lain-lain? Sampai saat ini sih kami belum melihat perbedaan yang signifikan. Memang ada perbedaan, tapi justru malah ini yang menarik ya, bahwa secara perorangan mungkin ada penurunan gitu ya, walaupun nggak signifikan. Tapi ternyata dari organisasi dan yayasan itu justru meningkat. Gitu. Jadi sepertinya peran-peran perorangan ini digantikan oleh organisasi-organisasi yang membeli dari kami yang lebih banyak malah. Gitu. Jadi secara jumlah meningkat, tapi memang secara porsinya mungkin individualnya berkurang sedikit gitu ya. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, daya beli masyarakat individual yang sepertinya tidak seceria pada dalam hal semudah itu untuk membeli hewan kurban dan ada penurunan seperti yang tadi Anda sampaikan?
Sepertinya kalau niat dan hasrat untuk berkurban itu selalu ada. Tapi mungkin memang yang berubah itu adalah dari segi ukuran si sapinya. Yang kemarin misalnya kemarin beli ukurannya 700, sekarang itu belinya di 500 kilo. Dengan harga yang kurang lebih sama. Dengan harga yang sama mereka dapat sapi yang lebih lebih kecil gitu ya. Tapi untuk hasrat berkurbannya sendiri, niat berkurbannya masih sama kok. Kalau penurunan sedikit tapi kan ini belum selesai ya, maksudnya masih ada berapa hari lagi. Nanti di ujung baru kita tahu apakah benar turun apa ternyata malah naik. Mudah-mudahan sih naik. Tapi Pak Radit melihatnya apakah ini juga semacam memperlihatkan daya beli masyarakat yang agak lesu atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, tapi kembali lagi tadi disampaikan mereka tetap berkurban kok, gitu. Karena itu kewajiban pula ya Pak. Jadi satu itu kewajiban dan ya kebutuhan juga ya, karena sekarang kita sendiri kan kalau nggak berkurban tuh kayaknya gimana gitu rasanya, kurang. Sudah menjadi obligasi juga selaku Muslim ya Pak ya. Iya, kepuasan kita juga gitu. Jadi menurut saya sih nggak terlalu ini. Kalau dari si kelesuan mungkin ya, tapi berkurbannya tetap. Gitu. Kalau dari kacamata Anda selaku Direktur Utama Dharma Jaya ya Pak ya, dan Anda salah satu pemasok yang luar biasa Pak, memiliki signifikansi luar biasa terutama untuk event-event seperti ini. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, tetap stabil dan bahkan lebih baik ke depannya Pak? Ya dari sisi itu yang kami bisa lakukan adalah membantu masyarakat. Artinya memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan dari sisi kita adalah protein hewani dengan harga-harga yang wajar. Nah itulah tugas kami di BUMD terutama Dharma Jaya. Oleh sebab itu berbagai cara kita lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat itu bisa memperoleh protein hewani dengan harga yang wajar. Nah itu sudah disampaikan juga dan diinstruksikan juga oleh Pak Gubernur untuk memastikan bahwa masyarakat di DKI Jakarta khususnya itu bisa memperoleh pangan itu dengan harga yang wajar. Oke, itu jadi memang mandatnya dari untuk BUMD Dharma Jaya Pak ya. Sekarang mungkin tidak hanya mengenai Idul Adha Hindu sendiri ya Pak ya, tapi secara keseluruhan seluruh tugas dan upaya yang dilakukan oleh Dharma Jaya memenuhi protein hewani, kebutuhan protein hewani untuk masyarakat ya Pak ya. Porsi dari sapi domestik dan sapi impor seperti apa Pak memang selama ini di Dharma Jaya, dan bagaimana Anda melihat porsi dan persentase ini juga mempengaruhi strategi dari bisnis Anda? Ya, kebetulan sampai saat ini memang porsinya masih lebih besar impor daripada lokal ya. Oke. Untuk sapi-sapi lokal itu momen-momen tertentu memang, terutama untuk Idul Adha ini. Tapi untuk kebutuhan hari-hari memang masih lebih banyak dipasok oleh sumber-sumber dari impor. Baik itu sapinya maupun juga yang sudah dalam bentuk daging beku.